Oke, jadi kali ini kedatangan tamu yang spesial sebenarnya. Ini adalah Napoleon ya. Dari kalau di Twitter mungkin taunya napoleon.if ya. Ya. Oke. Jadi ini salah satu teman gua yang bisa dibilang NFT well lah ya. Salah satu lah. Enggak lah. Nah, gue pengen bahas dulu kan. Jadi banyak yang nanya tentang NFT kan. NFT apaan sih sebenarnya? Itu gambar monyet kok harganya segitu ya kan. CryptoPunk kok harganya sekarang floornya 60 gitu kan. Sempat tinggi banget dan turun. Nah, paling simple, introduction awal dulu nih. Apa sih sebenarnya NFT itu? Oke, mungkin secara singkatan sendiri kan NFT itu non-fungible token kan. Ya. So, kalau secara simple, gue selalu jelasin ke orang, NFT itu kalau cryptocurrency itu digital currency, Ya. NFT itu digital asset. Jadi sama-sama pakai teknologi blockchain, tapi bedanya kalau yang satu itu NFT itu non-fungible, yang artinya contohnya Bored Ape tadi kan, Bored Ape satu dengan Bored Ape yang lain itu berbeda. Artinya asetnya unik. Sedangkan kalau Bitcoin itu fungible, artinya Bitcoin satu sama Bitcoin yang lain sama. Duit 100 ribuan, satu sama 100 ribu yang lain sama. Maka itu yang satu fungible, satu non fungible. Itu sih bedanya I see. NFT itu. Nah, pertanyaannya kan itu sebenarnya gambar bro. Mungkin di Ya. Twitter yang anti NFT banyak yang bilang, oh gue juga punya nih CyberKongs lu gitu kan. Iya. Oh gue juga punya Pang lu, tinggal gue copy gitu. Right click save. Iya, kayak tinggal di save, di copy paste kan. Iya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa perlu blockchain kan JPEG doang? Fungsinya apa itu? Oke, jadi kenapa perlu blockchain ya? Mungkin inilah kenapa perlunya blockchain. Karena tadi kan digital asset tersebut nggak ada ownership-nya. Semua orang bisa right click save, jadi punya dia. Itulah kenapa pentingnya blockchain buat proof of ownership-nya. Jadi buat nunjukin siapa sih yang sebenarnya punya aset tersebut. Contohnya gue tuh pernah ceritain sama kolektor lukisan gitu kan. Contohnya kalau di dunia nyata tuh lukisan-lukisan yang nanggung-nanggung yang nggak mahal banget gitu kan, yang cuma 100 juta mungkin. Itu kayak 10-20 tahun ke depan ketika artisnya meninggal gitu, keluarganya kalau keluarga korup tuh mereka bisa bikin tiruannya. At the end of the day tuh nggak tahu sebenarnya siapa yang punya lukisan aslinya. Karena mungkin nggak banyak kurator yang tahu juga. Karena dia nggak gitu terkenal. Beda sama kalau yang Mona Lisa orang tahu lah siapa yang punya gitu kan. Tapi kalau yang nggak gitu terkenal ini yang justru hilang gitu. Orang nggak tahu mana yang asli. Sedangkan dengan adanya blockchain itu jadi record tentang siapa kreatornya, siapa yang punya, siapa yang terakhir beli, transaksinya berapa, terakhirnya itu bisa kelihatan di blockchain tersebut gitu. Itulah fungsinya NFT untuk digital asset gitu. Nah, pertama kali use case penggunaan blockchain di NFT itu boleh diceritain nggak bro? Mungkin sejarah awalnya NFT kayak gimana sih sebenarnya mulainya? Oke. Sebenarnya kalau NFT pertama kali banget itu udah dari 2014, tapi bukan di Ethereum. Gue lupa lah nama blockchainnya apa. Tapi kalau NFT awal itu di 2017 yang paling terkenal tuh CryptoPunk gitu kan. Makanya sekarang CryptoPunk harganya mahal. Cuman walaupun nggak ada use case-nya itu cuma mahal secara historical value aja. Jadi awal-awal CryptoPunk muncul di 2017, tapi abis itu ada Decentraland, Metaverse. Jadi tahun-tahun awal tuh NFT tuh revolve around Metaverse and blockchain gaming awal-awal. Yaitu dulu ada namanya CryptoKitties, collectibles juga. Collectibles CryptoKitties, cuman lu breeding dapet CryptoKitties. Terus ada Ethermon, Axie Infinity, dan banyak lagi blockchain-blockchain gaming di tahun 2018, 2019, 2020 yang bahkan belum sempat berkembang udah mati duluan karena out of fund. Lot biaya startup banyak yang gagal kan. Apalagi untuk awal-awal. Jadi lalu kemudian gue inget di 2020 ada namanya NBA Top Shot. Gue tahu lu juga owner dari klub basketball kan. Jadi di US itu kan trading card collectibles itu masih gede banget marketnya. Beda sama di Indonesia gitu kan. Orang mungkin nggak ada yang pernah collect kartu NBA gitu kan. Tapi di luar masih gede marketnya. Ini tuh digital version dari kartu NBA tersebut. Tapi berbeda dengan kartu NBA itu cuma static image. Kalau di digital versionnya ini dia nyimpen momen, NBA momen. Contohnya kayak Kobe tribute dunk-nya si LeBron setelah Kobe meninggal. Habis itu ada last shot-nya Vince Carter, ada shot ketika Steph Curry break record sebagai yang paling banyak 3-pointer sepanjang sejarah dan lain-lain. Itu bisa terrecord immortalized di NFT. Jadi menurut gua next step-nya itu ketika NFT berubah jadi JPEG sekarang itu dari Top Shot menurut gua. Kenapa? Karena Top Shot itu pas awal-awal usernya tuh paling cuma 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. Sampai di Januari 2021 sampai Maret itu tiba-tiba usernya meledak dari cuman beberapa ribu jadi 300.000 usernya. Itulah kenapa
harganya pun naiknya significantly gitu. Karena usernya tadi, gitu volumenya juga, contohnya di Desember itu volume cuma $100.000, tiba-tiba jadi millions, bahkan at one point di Maret itu sampai $30 juta sehari volumenya gitu. Kenapa Top Shot itu jadi gate buat orang-orang, terutama orang-orang US masuk ke NFT? Kenapa? Karena berbeda sama NFT normal, ketika lu mesti beli Ethereum, lu mesti create MetaMask buat beli, terus transfer Ethereum ke MetaMask, lalu beli NFT tersebut. Kalau Top Shot tuh gampang banget, karena the company itself aiming buat nggak cuma NFT user, tapi basketball fans in general, yang mana mereka nggak ngerti NFT, nggak ngerti blockchain gitu kan. Jadi ketika lu pertama kali join Top Shot, lu cuma perlu daftar pakai email, password, lalu belinya pun pakai kartu kredit bisa. Ya, aside pakai cryptocurrency juga bisa. Jadi lu nggak perlu ngerti apa itu blockchain buat beli Top Shot. Lalu cash outnya pun bisa langsung ke bank langsung. Jadi sangat mudah dan ya itu lu nggak perlu ngerti blockchain buat beli Top Shot. Nah dari situ ketika ratusan ribu orang join Top Shot dan akhirnya mereka tahu kalau itu NFT, mereka dig deeper into apa itu NFT gitu. Akhirnya mereka masuk ke rabbit hole yang mana mereka akhirnya waving into another NFT project. Itulah menurut gua awal-awal booming NFT aside from COVID dan government incentive ya, mana jadi orang punya duit buat spending gitu. Nah, kan kita tahu lu adalah salah satu owner nih dari NBA Top Shot kan waktu itu. Iya. Itu perjalanannya gimana tuh? Kira-kira dari berapa sampai berapa mungkin bisa di-share sama Toto? Berapanya nggak usah disebut lah ya. Udah tahu lah ya. Tapi basically dari Top Shot itu ketika dia booming di Maret 2021, aset gue kan terbang significantly gitu lah ya, ikut terbang juga. Ngomong dalam if aja lah misalnya. Nggak usah lah. Tapi at this point itu udah turun 90% dari puncaknya. Dari all time high-nya? Dari all time high-nya, turun 90%, tapi even udah turun 90% pun at this point itu masih 25x dari modal yang gue masukin ke situ. Oh. Ya masih lumayan lah. Lumayan ya. Iya. Walaupun 90% masih 25x, kali iya. di Top Shot. Nah, lu kan sampai bisa punya Top Shot segala macam, bro. Itu kan mungkin lu udah dibilang NFT OG lah. Gimana caranya pertama kali lu ngelihat market NFT ini? Apa yang bikin lu pertama kali tertarik dan masuk ke market NFT? Jadi kalau pertama kali banget itu gue diintroduce sama teman gue, sama yang namanya Decentraland. Ya kan, jadi Decentraland itu metaverse, dunia virtual yang mana mungkin kemudian tuh bakal ada film yang Ready Player One kan. Yeah. Jadi the idea of owning a piece of metaverse yang mana lu bisa bikin apapun di tanah lu sendiri, yang dimana nanti lu bisa dapat passive income dari metaverse tersebut, itu intrigue me. Jadi tertarik gue pas waktu itu. Habis itu jadi gue join the community, gue ngobrol-ngobrol, cari tahu soal apa sih kenapa orang bisa yang satu lebih mahal daripada yang lain gitu kan. Jadi cari tahu gimana cara orang value tanah tersebut. Dari situlah gue trading tanah virtual tersebut. Jadi tiap hari trading, ada jual beli, kalau ada murah. Sampai dulu tuh gue subscribe ke bot. Bot tuh nggak sebanyak sekarang. Dulu kan masih dikit orangnya kan. Kalau sekarang kan semua NFT Discord ada botnya kan. Bot jual beli. Dulu tuh kalau mau dapat akses ke bot, gue bayar. Subscribe $200 per bulan gitu kan. Buat dapat supaya gue bisa tahu info, oh ini kejual, oh ada new listing. Biasa kan barang-barang bagus, murah, pasti cepat laku. Kalau lu nggak dapat info lebih cepat ya kebeli orang lain duluan gitu. Jadi dulu subscribe ke situ sampai nggak kayak sekarang. Dari situlah baru gue diversified my profit into another project gitu. Banyak yang mati, tapi the thing about kayak startup, kan NFT project kalau baru kan sama kayak invest startup ya. Mungkin 9 dari 10-nya gagal, tapi satu yang berhasil bisa kali 20, 30, 100 kali gitu. Kayak di Axie Infinity aja, gue sama teman gue kayak invest berdua cuma 28 ETH waktu Februari 2019. Waktu itu ETH masih $200 kan. Yeah. Terus kita itu udah sampai cash out sekitar 500 ETH. Wah, ya. Kalian bisa hitung lah. Dan waktu itu ETH-nya pun juga 2.000, 3.000, 4.000 gitu kan. Ya, jadi lagi terbang. Ya, at least 1000x tuh dari Axie Infinity doang gitu. Jadi makanya 9-10 yang gagal nggak apa-apa, asal ada 1-2 biji yang berhasil udah cover everything gitu kan. Oke, tapi ini kan kita sekarang ngomong di cycle yang sebelumnya, bro. Tapi kan sekarang kita lihat NFT kan lagi drop 80-90%. Benar. Menurut lo ke depannya market NFT itu bakal ada lagi nggak sih? Begitu misalnya nanti halving, misalnya Bitcoin bakal tetap ada naik lagi, atau sekarang tuh udah selesai hype-nya? Menurut gua NFT tuh nggak bakal kayak dulu lagi. Contohnya kalau dulu kan tahun 2021 semua project apapun yang rilis sold out.
apapun yang dibeli sekarang besoknya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu jadi semua orang tuh kan jual NFT cuma buat profit doang, flipping doang. Nanti nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi project-project yang beneran berhasil bakal tetap survive kayak CryptoPunk itu nggak mungkin mati karena dia nggak perlu ngapa-ngapain pun harganya mahal, cara historical value aja. Kayak tim-tim yang udah gede kayak Base, mungkin Clonex gitu kan, yang Azuki itu pasti survive buat long term. Tapi buat project-project kecil bakal susah gitu. Buat project-project baru bakal susah juga. Dan kedepannya menurut gua NFT itu nggak bakal lagi cuma buat cari duit, tapi itu bakal ada di semua aspek kehidupan kita sih menurut gua. I see. Karena use case-nya itu unlimited gitu. I see. Kan ngomongin soal use case, kan kita tahu banyak NFT itu di-build di ETH kan. Tapi ada beberapa lah yang di Solana kayak OKBears dan segala macam. Coba mungkin jelasin ke teman-teman semua smart contract tuh simpelnya kayak gimana sih bro sebenarnya? Basically smart contract itu kan cuma a series of code ya, yang dimana return di kontrak yang once itu udah return, publish and lock gitu, itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Udah. Jadi contohnya kayak Bitcoin, Ethereum gitu. Jadi fungsinya ya supaya ketika lu transfer duit nggak perlu ada middleman lagi, yang dimana langsung di-execute sama kontrak tersebut. Ketika certain kriteria met, ya transaksinya terjadi langsung gitu. Dan karena ini decentralized, jadi nggak ada satu server yang proses transaksi tersebut gitu. Jadinya once transaksinya udah done, nggak bisa di-reverse. Itu bedanya sama yang centralized yang kayak sekarang gitu kan. Anything bisa di-reverse gitu kan. Jadi lu nggak benar-benar punya apa yang lu punya gitu. Karena semua orang bisa dengan mudah mengambil apa yang lu punya gitu kan. I see. Yeah. Nah ini kan banyak yang ngomong kayak concern soal NFT itu adalah energy consumption waktu itu. Waktu misalnya ETH masih proof of work. Nah menurut tuh sekarang pandangan gimana? Oh gas fee-nya mahal lah, ini ngerusak lingkungan, nggak ESG dan segala macam. Ya, mungkin sebenarnya gue nggak gitu paham banget lah soal itu. Tapi yang gue tahu kayak contohnya Ethereum dulu kan kayak lu bilang proof of work kan. Semua miner itu kalau tahu cara kerjanya kan komputer nyala terus kan 24 jam buat jadi miner, solve the puzzle gitu, rebutan buat get the Ethereum reward ketika mereka berhasil pecahin puzzle-nya buat proses transaksinya. Sedangkan sekarang kan dengan proof of stake ini, instead of semua rebutan, mereka malah bekerja sama buat solve the puzzle yang mana rewardnya dibagi rata gitu. Jadinya otomatis jauh lebih energi efisien, katanya bisa sampai 95% or more gitu energi efisiennya. Nah, lu kan tadi sempat ngobrol juga soal ada NFT itu ada project yang bagus ya kan, ada project juga yang jelek. Nah, tapi use case real dari NFT apa? Karena mungkin banyak teman-teman gue ini dari mindset yang skeptis ya, adalah NFT itu use case-nya cuma buat pamer, bro. Kayak ibaratnya jam tangan. Kalau teman-teman gue yang dulu di saham main NFT bilangnya NFT itu oh ini kayak ibarat lo pakai patek lah gitu, tunjukin lo punya CryptoPunk. Yeah. Nah, real use case-nya apakah itu cuma pamer di profile pic atau apa bro sebenarnya? Oke, jadi baik lagi ya, NFT, blockchain, menurut gua itu tuh cuma as a way to prove of your ownership dari suatu anything. Contohnya, ya itu tadi art. Sebenarnya Bored Ape, punks, itu kan art. Jadi lu pamer, gue punya ini punks loh, gue punya ini ape loh yang harganya mahal. Kayak contohnya lu cuma bisa pakai 1 jam tangan kan, tapi lu bisa kasih lihat gue punya 10 Bored Ape. Lu kayak semua orang bisa lihat wallet lu gitu kan, ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu cuma salah satu fungsi dari NFT doang. Kayak art, itu kan contohnya gaming. Contohnya kayak misalkan sekarang kalau lu main Mobile Legend, lu beli skinnya, lu nggak benar-benar punya skinnya yang lu bayar. Tapi karena ketika company-nya ini bangkrut, let's say, lu nggak bakal aset yang tersebut hilang sama kayak bersama perusahaan yang hilang gitu kan. Sedangkan kalau di blockchain gaming, semua yang lu beli itu benar-benar punya lu bisa jual balik. Kalau misalkan perusahaannya bangkrut, lu tetap punya asetnya. Walaupun mungkin pasti value turun karena nggak di use case-nya lagi gitu kan. Tapi lu tetap punya full ownership dari aset tersebut. Dan music kedua gitu, music kan, lu bisa punya benar-benar musiknya. Jadi antara artis dengan fans itu bisa lebih dekat. Contoh kayak Top Shot kan, dia kemarin abis pertemuin 10 fans sama Magic Johnson, gitu kan. Lu kan normal, lu nggak bisa ketemu Magic Johnson buat kayak meet and greet gitu kan, itu susah kan. Tapi dengan adanya NFT, lu bisa memperdekat antara fans dan artis tersebut gitu. Dan sebenarnya real use case-nya tuh bakal banyak banget. Contohnya ya, ada yang namanya Soulbound Token, yang dimana menurut gua menariknya kayak contohnya di bidang pendidikan, your certification, your degree itu bakal terrecord di blockchain.
your kerja juga working experience bisa terrecord di blockchain. Dan kayak menariknya kayak contohnya, misalkan nanti bakal mudah untuk mempertemukan antara yang cari kerja dan yang nyari employee gitu. Karena nanti karena semua record bakal ada di blockchain, lu bisa kayak mungkin filter gitu kayak siapa aja sih yang lagi available sekarang dengan qualification apa aja, dengan work experience apa aja, itu mungkin bisa semua data bisa dilihat dan nggak bisa lagi kayak palsuin ijazah, palsuin sertifikat gitu-gitu lagi kan. Karena semua terrecord di blockchain. Terus kayak contohnya another use case di bidang medication. Contohnya sekarang kan your medical history kan nggak semua orang punya your medical history. Kalau lu pernah ke rumah sakit A, ya tuh rumah sakit A bakal punya medical history. Kalau lu ke rumah sakit B, nanti rumah sakit B mesti minta your medical record ke rumah sakit A dulu, baru dikirim, baru bisa tahu your medical record. Nah nanti ketika medical recordnya ini udah bisa tersimpan di blockchain, semua orang tuh bisa mungkin kayak scan di tangan lu, di apa lu gitu, bisa lihat your medical history. Jadi nggak ada lagi yang medical history yang kemis. Jadi contohnya dokter bisa tahu lu punya alergi apa, lu punya sakit turunan apa, lu punya DNA apa gitu. Itu semua bisa terrecord di blockchain. Jadi use case-nya benar-benar unlimited gitu soal blockchain ini. Bahkan Amazon itu sekarang tuh katanya udah pakai blockchain teknologi buat track dari kan people udah mulai aware nih apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi. Mereka mau tahu, jadi kayak ini tuh sapi yang diproduksi makannya apa, kayak gitu tuh bisa ke-track juga. Gila banget makanya sekarang. Menarik sih. Iya. Nah, dari sekian banyak nih experience lu udah NBA Top Shot, nggak tahu lo berapa kali naiknya Cyberkongs ya kan. Apa sih strategi investasi lu dalam NFT ini? Apakah lu yang flipper, apakah lu yang buy and hold, atau gimana cara lu bisa analisa project sampai lu tuh bisa invest gitu di satu NFT? Mungkin bisa dibilang NFT itu tuh very high risk asset. Jadi kalau Crypto-nya udah high risk. Nah, itu dia. Jadi kalau Very. cryptocurrency itu high risk asset, at least NFT-nya 2 kalinya itu. Karena pertama lu belinya udah pakai kripto. Crypto-nya bisa turun. Nah, kriptonya turun, harga NFT bisa turun kali 2 turunnya Kali gitu 2 kan. turunnya. Iya, jadi ini very high risk asset. Jadi udah pastiin lah lu mesti beli cuma pakai duit yang lu can afford to lose, ya kan? Itu udah pasti. Terus kedua, mungkin kalau lu nyari gimana sih cara invest di NFT, itu udah pasti sama kayak invest di startup lah gue pasti liatnya. Karena invest in people. Karena mau seberapa bagus pun produknya, kalau yang ngejainnya nggak benar ya nggak bakal berkembang juga produknya gitu. Pasti invest in people. Lihat siapa orang behind the project gitu kan. Terus kedua ya projectnya apa, produknya apa yang ngebedain itu sama NFT lain yang udah ada gitu. Terus mungkin yang terakhir yang lihat community-nya, seberapa kuat community ya, tapi ya baik lagi itu susah lah. Karena sekarang banyak yang fake juga lah, kalau apalagi buat new project lah. Semua orang pasti hype kalau projectnya belum rilis. Pas udah rilis, hype-nya hilang kan, kayak gitu. Jadi mungkin buat yang existing project lebih gampang, kayak udah lihat lah how strong the community kayak Azuki kan, mau di-FUD gimana pun bangkit Masih lagi kuat, gitu kan. Ya. Tapi buat yang bagus susah. Nah, cara lu evaluate project nih yang kira-kira ada potensi rug-pull sama yang kira-kira ini projectnya beneran devnya itu gimana? Menurut gue sih nggak ada 100% cara. Sure way-nya ya? Ya nggak ada sure way buat lihat apakah ini rug atau enggak. Gitu. Itu sekarang susah banget karena baik lagi kayak NFT Web3 itu banyak orang yang cuma pakai Web3 persona doang. Kayak dulu Zagabond. Ada yang tahu Zagabond itu siapa. Jadi orang cuma percaya Zagabond, tapi nggak tahu siapa dia. Gitu kan. Ternyata udah pernah bikin project banyak gitu kan. Yang pernah rug kan. Nggak ada yang tahu gitu. Mungkin kalau Azuki nggak berhasil, rug juga dia. Rug juga. Nah, itu ngomongin soal rug, tapi gimana caranya? Oke, gua ganti pertanyaan sedikit. Gimana cara gua avoid nih? Yang kira-kira pemain dam. Cara avoidnya? Mungkin cara avoidnya ya lu mesti jual, lu mesti take profit. Jadi yang pemain dam juga tetap bisa cuan? Iya, bisa cuan. Okay. Jadi sebenarnya kayak apa yang gue pelajarin juga selama gue ada hampir 5 tahun di space gitu kan. Kayak nggak ada yang naik selamanya gitu. Jadi at one point lu mesti take profit juga. Dan gue tipe holder dan gue salah. I made my mistake gitu kan. Kayak contohnya gue bilang kan Top Shot gue tembus 90% dari puncaknya. Coba pas puncaknya gue jual, at least 20%, 30% gitu kan. Wah, udah kemana-mana gitu kan. Makanya jadi take profit itu penting sih tetap.
I see. Seberapa PD-nya pun lu di itu project, take profit itu penting. Makanya lu mesti beli bagus lebih dari satu, jadi lu bisa take profit. Kalau cuma punya satu kan gimana jualnya? Pasti lu sayang-sayang kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya modal lebih sedikit bro, saran lu untuk mereka yang mau jump in ke dunia NFT itu apa? Susah sih buat sekarang. Untuk sekarang susah ya? Untuk sekarang susah banget. Karena projectnya mahal-mahal yang ibaratnya blue chip. Bener, karena kan kalau lu mau istilahnya mau yang pasti lu invest di blue chip. Tapi kan blue chip kan udah 5, 10, 60 it kayak gitu kan. Tapi kalau yang murah-murah ya baik lagi lah high risk high return. Oke. Ya, lu base mungkin udah pasti berhasil gitu. Tapi mungkin dari 60 mau ke berapa? 80, 100. Paling 2 kali 3 kali lipat gitu mentok-mentok gitu ya. 3 kali lipat pun udah 180 it gitu kan. Sedangkan kalau yang project coba 0,1 itu bisa kali 10, kali 20 bisa kan. Kayak contohnya Valhalla sekarang kan. Kemarin gue coba iseng-iseng tes beli 5 dari 0,6 sekarang udah jadi 1,2 cuma dalam seminggu gitu kan. Lebih gampang kali 2 project yang baru. Dan sebenarnya sih kayak lu nebak jala lah. Lu nebak jala, invest ya yang berhasil naik, yang gagal ya cut loss aja. Untuk misalnya next cycle nih bro, let's say kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau disuruh pilih asetnya, gua tahu you make your money in NFT kan. Yeah. Tapi disuruh pilih masuk ke crypto atau NFT, lu bakal pilih masuk di mana next cycle? Kayak yang lu pernah ngomong juga Tim, basically lu mesti differentiate aja. Yeah. Jadi ini kan lu differentiate your asset into different kind of risk. Risk aset class. Ya, risk asset class bener. Jadi contohnya ada ya yang low risk kan ya deposito atau masukin ke yang lebih high risk lagi masukin ke saham, yang high risk lagi crypto, masukin high risk lagi NFT. Jadi dibagi-bagi aja. Tergantung sama profil resiko masing-masing. Ya, bener. Juga. Karena lu nggak boleh put your egg in one basket juga kan. Ya. Ya. Ada saran terakhir nggak buat teman-teman yang memang mau terjun di dunia NFT? Menurut gua join komunitas tuh paling penting. Jadi cari join community karena NFT space itu bener-bener bergeraknya cepet banget. Kayak orang selalu ngomong 10 kali lipat lebih cepat daripada dunia nyata. Gue tuh waktu pas nyoba ngikutin NFT ya, awal-awal beli baby coins gitu-gitu, itu gila dibanding ngikutin kripto sama-sama itu gue capek banget. Makanya. Gue cuma tiap hari buka-buka scrolling, Discord, obrolannya baca gitu kan. Iya kan, buka Twitter terus kerjaannya. Iya, jadi kayak orang pada bilang 1 bulan di NFT sama kayak 1 tahun di dunia nyata. Jadi benar-benar cepat banget, makanya itu lu mesti join komunitas supaya lu nggak perlu ngikutin semua. Tapi ketika lu ngobrol, lu dikit-dikit tahulah soal apa yang lagi hype sekarang, apa yang project-project yang mereka lagi senang gitu. Jadi saling berbagi informasi di komunitas ya. I see, oke. Jadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Bye-bye.